GSJA Solabide Kalabahi. Jadi hari nasional itu dilakukan di setiap departemen di GSJA. Saudara, di tahun 2023 di GSJA Solabide kita baru mengadakan Harnas 2 departemen. Pada bulan Juli kemarin sudah ada Harnas sekolah minggu, dan di bulan September ini kita ada di Harnas kaum wanita. Kita berdoa untuk departemen kaum muda dan departemen kaum pria sehingga mereka akan melakukan Harnas dalam waktu dekat ini. Kaum pria, amin. Luar biasa, sekretaris kaum pria suaranya besar. Jadi kayaknya besok lusa saya sudah ada informasi bahwa ibu kami akan Harnas tanggal ini. Luar biasa. Kaum muda, amin. Aduh, kaum muda, amin. Amin. Ini Bapak Usul yang mewakili. Ya. Baik. Di tahun 2023 kaum wanita Gereja Sidang Jemaat Allah memberikan satu tema untuk kita renungkan bersama-sama di semua gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Tema itu adalah Inspiring Mom. Ibu yang menginspirasi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah momen Harnas Wanita Terpuji, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita semua bersama-sama akan belajar tentang seorang ibu yang kisahnya sudah tercatat di Alkitab. Saudara melihat dasar ayatnya sudah ada di sana. Kita bersama-sama akan merenungkan ayat-ayat ini dari kisah seorang perempuan janda di Sarfat. Kita lihat bersama di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Kita baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saya minta dengan kasih Kristus kita semua bisa bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan. Saya senang saudara kalau di dalam momen pembacaan Alkitab ada kerjasama jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya suka saja. Nah, oleh karena itu saudara tidak keberatan bersama-sama kita berdiri dan membacakan ayat-ayat ini dengan bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu semua ayat 2, kita bergantian hingga ayatnya yang ke-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu padanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Silakan duduk kekasih-kekasih Tuhan.
dari kisah yang cukup mengharukan ini, bersama-sama kita akan belajar bagaimana menjadi seorang yang bisa menginspirasi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak sedang berbicara hanya untuk kaum wanita. Oleh karena itu, kaum wanita pahamilah bahwa ini khusus untuk kita. Para pria juga pahamilah bahwa firman Tuhan ini datang tidak kebetulan. Oleh karena itu saya tidak akan pakai ibu-ibu, istilah ibu-ibu, tapi saya akan pakai saudara-saudara kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Memang temanya sangat spesifik, yaitu inspiring mom, ibu yang menginspirasi. Tetapi saya tidak sedang berbicara hanya kepada ibu-ibu, saya juga berbicara kepada kaum muda, saya juga berbicara kepada anak-anak dan juga bapak-bapak. Oleh karena itu, mari saudara, saya ajak kita semua melihat masing-masing kita akan memperhatikan untuk kita bisa menerima sesuatu dari kebenaran firman Tuhan ini untuk pribadi kita. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang, saya tidak pakai ibu yang menginspirasi, tetapi pribadi yang menginspirasi. Bicara tentang pribadi yang menginspirasi, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah seorang pribadi yang mampu menjadikan batu-batu sandungan menjadi batu pijakan untuk dia bisa melihat ke depan dan melompat lebih jauh lagi. Amin. Sepakat ya? Kita ulang sekali lagi, saya minta tayangkan tema tadi biar saudara bisa lihat di sana. Menjadi seorang pribadi yang menginspirasi adalah seorang pribadi yang mampu menjadikan batu-batu sandungan menjadi batu-batu pijakan untuk dia berlompat jauh ke depan untuk menemukan hal-hal yang baru di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saat ini kita sedang berada dalam sebuah situasi kehidupan yang sangat buruk? Apakah kita sedang menghadapi yang namanya masalah di dalam pekerjaan kita? Apakah kita sedang menghadapi masalah di dalam usaha kita? Apakah saat ini kita sedang menghadapi masalah di dalam hubungan kita? Entah hubungan dengan suami istri, entah hubungan dengan sesama, entah hubungan dengan siapa saja, dengan bos kita, dengan bawahan kita mungkin. Kalau kita sedang ada di dalam hal-hal seperti ini, maka saat ini saudara, saya mau kasih tahu bagi kita seolah-olah hari ini ketika menimpa kita, seolah-olah kehidupan ini sudah ada di dalam kehancuran. Kehancuran atau liang yang jurang yang besar sepertinya ada di depan kita. Karena masalah itu. Saya mau bilang kepada kita pagi hari ini saudara, kita belajar dari ini tadi. Dia menghadapi masalah yang besar. Dan sepertinya hidup ini akan berakhir. Sepertinya segala sesuatu sudah tidak bisa lagi untuk menolong. Bahkan dua anaknya saudara sudah diambil oleh penagih hutang untuk menebus hutang mereka. Dia ini siapa? Saudara, mari kita lihat latar belakangnya. Dia ini adalah dikatakan dalam firman Tuhan dengan jelas di ayat 1, dia ini adalah istri dari seorang rohaniawan. Dia ini istri dari seorang nabi. Nah, seorang nabi artinya orang yang melayani Tuhan. Orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Allah sampai dia meninggal. Suaminya sudah meninggal, nabi itu sudah meninggal. Dan tinggallah istri dan anak-anaknya, saudara. Kalau mau dibilang, saudara,
secara logika manusia kita berpikir seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca sebuah kisah di dalam Perjanjian Baru di mana ada masalah seperti ini juga, yaitu ada seorang anak yang buta. Anak ini buta. Kemudian murid-murid Yesus datang bertanya kepada Yesus, Tuhan, ini salah siapa sehingga dia buta? Lalu Tuhan Yesus menjawab begini, menurut kalian itu salah siapa? Bukan karena kesalahannya, bukan juga karena kesalahan orang tuanya yang menyebabkan dia buta. Tetapi dalam kebutaan ini, kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Melalui kebutaan ini, kemuliaan Tuhan akan nyata bagi banyak orang. Saya mau kasih tahu saudara dikasihi Tuhan, bahwa ketika penagih hutang datang, rasanya janda di Sarfat ini mengalami kehidupan yang sudah hancur, memalukan. Dua anaknya diambil menjadi budak dari penagih hutang. Apakah hidupnya hancur saat itu? Apakah saat itu saudara rasa-rasanya dunia ini mau runtuh? Saya mau bilang saudara, melalui peristiwa ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Siapa atau apa penagih hutangnya saudara pada pagi hari ini? Saya tidak tahu. Penagih hutang dalam tanda kutip, apa masalah saudara itu penagih hutang? Apa saudara sedang alami sesuatu yang mungkin membuat saudara merasa hidup ini tidak bisa lagi, tidak kuat lagi, tidak mampu lagi? Saudara, beberapa kali ini dalam waktu dekat saya bolak-balik Kupang, dan waktu saya ke Kupang setelah kembali dari Surabaya itu, waktu saya ke sana, ponakan saya jemput, lalu ponakan saya bilang begini karena dia tinggal di Penfui. Ketika kami mau ke Penfui harus lewati jembatan Giliba. Dan saudara, ketika kami tiba di situ, ponakan saya cerita, Mama, orang Rote ya, kalau panggil Mama To'o itu Mama To'o, ya, istri dari To'onya. Mama To'o, kemarin tuh baru ada temukan orang di sini lagi, hancur di bawah. Lalu saya bilang begini, waduh, selama ini kita sering dengar berita-berita begitu. Kalau di jembatan Giliba ini ada begini, begitu, dan sebagainya. Tidak, kemarin ini baru ada temukan orang, ada mayat di bawah, jadi baru angkat tuh. Saya bilang, mungkin tidak diekspos ya, jadi kita tidak baca, atau mungkin diekspos tapi saya yang kelewatan beritanya. Saudara, ini cerita di Kupang. Tapi saya mau bilang saudara, bahwa hampir semua orang ketika mengalami yang namanya penagih hutang datang, ketika mengalami yang namanya saat-saat kritis di mana kita rasa bahwa kita tidak sanggup lagi, orang yang tidak mengenal Allah memilih untuk menyelesaikan hidupnya dengan cara pergi ke jembatan Giliba. Tapi orang yang punya Tuhan, di dalam kondisi apapun saudara, mau terburuk bagaimanapun, kita harus tahu bahwa ada solusi ketika kita datang di hadapan Tuhan. Amin. Kita masih punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang mampu menyelesaikan masalah kita. Kalau masalah kematian saja dia bisa kalahkan, apalagi dengan masalah hanya toko sepi, apalagi masalah hanya hubungan dengan suami istri, hubungan dengan sesama, itu terlalu kecil bagi dia. Apalagi masalah karena hanya bos dan bawahan. Saya mau bilang saudara, itu masalah terlalu kecil bagi Tuhan. Datang kepada Allah, adukan perkaramu, adukan masalahmu, dan lihat, nantikan jawaban dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Amin saudara. Ingat, saudara orang yang berharga di mata Tuhan. Untuk apa saudara datang beribadah kalau saudara tidak merasa berharga di mata Tuhan? Amin. Kalau saudara tidak merasa bahwa saudara itu orang yang spesial di mata Allah, kenapa datang beribadah? Semua orang yang beribadah kepada Allah harus percaya dan harus tahu bahwa Allah adalah solusi di atas setiap masalah persoalan yang dialami. Dan oleh karena itu, orang-orang ini adalah orang-orang yang mampu menginspirasi orang lain. Amin.
Orang-orang ini adalah orang-orang yang mampu menginspirasi orang lain. Mari kita belajar. Ada empat poin penting yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Saya berusaha cepat saja karena kita mulai sudah jam 9 ya saudara. Nah, ini kisah inspiratif dari janda di Sarfat yang perlu menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Bagaimana dia mengatasi persoalannya, bagaimana dia menghadapi masalah yang mengikat dia, bagaimana dia menghadapi atau mencari solusi dari situasi buruk yang dia alami. Ini menginspirasi kita. Yang pertama, kita lihat ayat 1 dalam pembacaan kita tadi. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Dari ayat 1 saudara, kisah inspiratif yang pertama dari janda di Sarfat adalah dia percaya sepenuhnya kepada Allah yang dia sembah. Saudara, kalau bukan dia percaya kepada Allah, kenapa dia harus datang kepada hamba Allah? Pada zaman dahulu saudara, nabi itu adalah wakil Allah. Dan kalau dia datang kepada nabi Allah, artinya dia datang kepada Allah. Amin saudara. Zaman itu semua orang membawa perkara mereka kepada nabi Allah. Karena waktu itu Kristus belum datang, Yesus belum ada. Dan ketika Yesus datang baru setiap orang percaya bebas membawa masalahnya di hadapan Tuhan. Amin. Tapi pada zaman itu belum. Pada zaman itu masih dalam zaman perjanjian lama, di mana ada masalah, persoalan. Kita datang cari hamba Allah, kita datang cari nabi Allah. Lalu dia datang mengadukan perkaranya kepada nabi Allah. Karena dia tahu bahwa di dalam Allah ada solusi. Dia percaya sepenuhnya bahwa ketika dia datang kepada Allah, pasti dia menemukan jalan keluar. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak di antara kita yang ketika menghadapi situasi-situasi yang buruk, situasi-situasi yang menekan kita, berapa banyak di antara kita yang terlebih dahulu lari kepada manusia. Jujur saja, kita memilih lari kepada manusia. Kita memilih datang kepada manusia, mencari solusi kepada manusia, mengadukan semua masalah kita kepada manusia. Kita percaya, kita berpikir bahwa dari dia kita akan mendapatkan solusi. Mungkin saat itu dia mendengar, lalu dia bilang, "Aduh kasihan nih, oh begitu kok, oh ya, aduh saya turut berduka cita, saya turut sepenanggungan dan sebagainya dan sebagainya." Tapi setelah itu saudara, namanya manusia, manusia itu berubah-ubah sebaik apapun dia. Belum lagi dia pergi ke sebelah, lalu dia mulai korek-korek tetangga di sebelah. Tahu tidak, mantua di samping ada datang di saya. Dia ada kasih tahu, bilang kemarin di penjualan semua tidak laku. Ya kalau begitu nanti mau makan apa? Oh, saudara, mulai tetangga di samping juga ikut lagi pergi nimbrung. Lalu bilang, kasihan nih hidup. Oh pokoknya hancur sudah. Selanjutnya saudara bisa takut. Ini akibat dari apa? Datang adukan masalah, perkara, kesulitan, tekanan, penderitaan kepada manusia. Akibatnya kita akan menuai apa saudara? Kita akan menuai gosip. Nama kita akan menjadi nama yang bisa melayang di status-status Facebook, Instagram dan sebagainya, yang dibahas di inbox di WhatsApp. Hanya karena apa? Kita tidak bijak. Kita tidak percaya kepada Tuhan, membawa masalah kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Ada amin saudara? Wanita ini punya pengalaman dengan Tuhan. Dia percaya sepenuhnya karena apa? Ketika suaminya masih ada, mereka melayani Tuhan. Dan dia tahu persis bahwa di dalam Allah ada solusi. Di dalam Allah
persoalan ini. Sekalipun dari kenyataannya dua anaknya sudah diambil orang menjadi budak, tapi dia masih punya harapan kepada Allah. Dia masih punya harapan kepada Allah. Ketika harapan-harapan yang tipis sebagai manusia, kita rasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Mari saudara, saya mau bilang kembali, saudara orang yang dikasihi Allah, saudara spesial di mata Tuhan. Sekalipun tanggapan dunia kepadamu mungkin melenceng, mungkin negatif, tetapi saya mau bilang, saudara orang yang spesial di mata Tuhan, saudara berhak datang kepada Allah, dan saudara berhak untuk mendapatkan solusi dari setiap persoalan yang saudara alami. Ya, percaya kepada Allah. Wanita ini melakukan sepenuhnya Mazmur 121. Mazmur 121 adalah ayat-ayat yang biasanya saya pakai untuk menutup ibadah ini. Saudara kalau masih ingat, saudara kalau tidak lupa, saudara, setiap menutup ibadah ini saya selalu mengucapkan Mazmur 121. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dia tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah terlelap. Dia bukan Allah yang mati, dia bukan Allah yang tidur dan tidak bernafas, tetapi dia Allah yang memperhatikan kita 1x24 jam. Dia terus memperhatikan, dia terus memperhatikan, dia terus memperhatikan. Allah orang lain adalah benda mati yang tidak punya mata. Tetapi Allah saudara dan saya adalah Allah yang hidup, yang bertakhta di langit dan di bumi. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik dia memperhatikan kehidupanmu. Jangan pernah ragu dan jangan pernah kecewa ketika penagih hutang datang, ketika masalah menimpa. Percaya bahwa dia mengasihi engkau. Amin. Saya cepat saja. Bagian yang kedua yang perlu kita pelajari dari kisah inspiratif janda di Sarfat adalah ayat 2. Mari kita perhatikan ayat 2 dari pembacaan kita. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, dari ayat 2 ini saya ingin membawa kita untuk melihat satu kisah inspiratif lagi. Selain dia percaya sepenuh kepada Allah, yang kedua, orang ini adalah orang yang menghargai berkat Tuhan sekecil apapun itu. Dia menghargai apa yang ada padanya. Dia bersyukur atas apa yang ada padanya. Dia tahu, saudara, untuk melihat bahwa apa yang ada padanya itu adalah berkat yang Tuhan kasih buat dia. Sekalipun semuanya sudah ludes, bahkan harta berharganya saja sudah diambil oleh orang, yaitu kedua anaknya. Sekarang Nabi Allah mulai bertanya. Ketika Nabi bertanya kepada dia, dia menjawab apa, saudara? Saya tidak punya apa-apa lagi, tapi saya masih punya sesuatu di rumah, yaitu ada sebuah buli-buli yang berisi minyak di sana. Saudara perhatikan dari kisah inspiratif ibu ini. Sudah tidak ada apa-apa sama sekali. Bayar hutang juga tidak bisa, sampai anak sudah diambil oleh penagih hutang, tapi dia masih bersyukur karena masih ada satu buli-buli di rumah yang ada minyak sedikit. Saudara tahu, dari apa yang ada padanya Allah menggandakan itu. Saudara perhatikan, terjadilah mujizat di sana, saudara, karena saat situasi yang kepepet seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini memilih untuk menghargai apa yang masih ada padanya, yang bagi dia itu adalah berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat situasi dalam kehidupan kita kepepet ya, atau mendesak ya, situasi yang tidak mendukung sama sekali ya, banyak orang akan menjadi seperti buta dan mulai mengasihani diri sendiri. Ada banyak orang mulai melihat, saudara dikasihi Tuhan, dirinya tidak bisa apa-apa lagi. Di saat penagih hutang datang, semua sudah diambil. Mungkin
tolong saya, kalau bisa kasih pinjaman ke saya. Lalu gali lubang di sini, tutup lubang di sana. Besok penagih hutang di sini datang, yang di sana datang, gali lubang di sana untuk tutup lubang yang di sini. Besok lagi penagih datang lagi yang lubang sini, dia gali lagi lubang baru di sini untuk tutup lubang itu. Jadi seumur hidupnya gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Kapan kita mau berhasil kalau seperti ini terus? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kenyataan. Banyak orang biasanya berlari ke situ, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, semua yang ada seperti tak ada nilainya di dalam kehidupan kita. Beda dengan ibu ini. Ibu ini bersyukur dengan apa yang masih ada pada dia. Dia tidak perlu mencari solusi kepada manusia. Dia datang kepada Allah dengan bersyukur atas apa yang masih dia miliki, sekalipun itu cuma hanya satu buah buni-buni yang ada di rumahnya. Menarik, saudara. Saya mau kasih tahu kepada kita begini, ingatlah, Allah sanggup memakai apa yang ada di tangan Musa. Pada waktu segalanya tidak ada, ketika Allah panggil Musa, dia sementara menggembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya di padang belantara, di tanah asing, di tanah Midian. Apa yang ada pada Musa? Tidak ada apa-apa. Pada waktu itu Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu Musa? Musa bilang, Tuhan, yang hanya ada di tangan saya adalah tongkat ini. Karena memang yang dia miliki hanya tongkat. Kambing domba yang dia gembalakan itu bukan miliknya, itu milik mertuanya. Lalu ketika Tuhan bilang, engkau harus saya utus pergi membebaskan bangsaku di Mesir yang kini dijajah oleh Firaun. Musa bilang apa? Tapi saya punya kelebihan apa Tuhan? Bicara saja saya tidak bisa. Saya punya apa yang bisa dipakai? Tidak ada. Lalu Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Logika manusia, tongkat ini fungsinya apa? Tongkat ini bisa, dari tongkat ini kita bisa menghasilkan apa? Tidak ada. Hanya sepotong kayu yang tidak berarti. Hanya itu dipakai untuk menghalau kambing domba yang dia gembalakan, untuk membantu dia menjadi gembala. Tidak ada arti apa-apa di tongkat itu. Tapi saudara tahu Tuhan bilang apa? Yang ada di tanganmu akan saya pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi namamu. Lemparkan tongkat itu ke bawah. Lalu Musa ketika lemparkan tongkat itu berubah menjadi ular. Saudara tahu, Allah kita adalah Allah yang mampu melakukan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saat ini saudara, saya kemarin mengikuti kenaikan harga-harga barang, ya. Harga barang semakin naik, bahkan kebutuhan pangan kita, kebutuhan yang paling mendasar yaitu beras mengalami kenaikan harga yang memang bagi kita secara manusia kita tidak sanggup. Betul ya saudara? Wow, beras harga naik, gula naik, tapi saya kaget mulai harga turun sedikit. Ya, saudara, saya mau bilang, saudara yang dikasihi Tuhan, akan semakin hari semakin seperti itu, semakin hari semakin seperti itu. Lalu kita mau hidup bagaimana? Apakah kita mau tetap saja pada kondisi kita yang berkata, aduh sudahlah begini saja, tunggu menunggu uluran tangan orang lain dan sebagainya? Oh, tidak bisa, saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah saatnya Allah bertanya, apa yang ada padamu? Ini tidak ada apa-apa nih Tuhan. Lihat saja tong beras susu kosong, minyak tidak ada, bumbu dapur habis. Anak lagi minta uang SPP, tidak ada uang, mau bayar komite saja tidak bisa. Saudara, segala macam. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apakah hanya itu yang kau miliki? Tidak ada lagi yang lain? Yang ada padamu itu adalah berkat Tuhan ini yang harus disyukuri. Kalau kita tidak bisa bersyukur untuk hal-hal yang kecil, maka kita sulit saudara untuk bersyukur, sekalipun hal besar yang kita alami pun kita susah untuk bersyukur. Belajarlah bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Belajarlah bersyukur atas berkat-berkat kecil yang kau terima, sekalipun itu sepele, tapi percaya bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Ketika kau bersyukur untuk
berlipat gandakan itu dalam kehidupan. Saudara, ini ada satu kisah menarik, kisah lucu saudara. Satu ketika ada sebuah keluarga, mereka tidak punya apa-apa sama sekali, yang ada hanya sisa beras sedikit, dan beras itu hanya bisa dimasak bubur supaya bisa cukup untuk semua keluarga. Lalu ketika mereka menghadap meja makan, papanya mengajak semua untuk berdoa. Papanya bilang begini, mari kita berdoa untuk bubur ini dan kita makan. Dalam doa itu papanya bilang begini, Tuhan, kami bersyukur untuk bubur ini. Kami akan makan bubur ini, dan Tuhan kuduskan bubur ini supaya kami makan bubur kosong ini akan terasa seperti pizza. Kami makan akan terasa seperti hamburger. Kami ketika makan bubur ini akan terasa seperti kami makan rendang sapi. Lalu saudara, dia bersyukur untuk bubur kosong itu, lalu mereka makan. Ketika mereka makan bubur kosong itu saudara, keluarga itu mendapatkan kekuatan baru. Bukankah Tuhan campur tangan di dalam apa yang kita miliki ketika kita bersyukur kepada Dia? Amin. Tuhan mampu, amin. Tuhan mampu membuat apa yang tidak ada menjadi ada, saudara. Tuhan mampu mengadakan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, 5.000 orang makan, dan apa saudara, sisanya masih ada 12 bakul. Itu Allah yang saudara dan saya sembah loh. Itu bukan zaman dulu, itu masih ada sampai sekarang. Amin. Masih ragukah saudara mengikut Tuhan? Masih ragukah saudara percaya akan mujizat Tuhan? Masih ragukah saudara dengan penderitaan, masalah, persoalan yang saudara alami? Allah kita mampu. Allah kita mampu. Yang penting bersyukur saja dengan apa yang ada. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kemarin waktu saya datang ke gereja sini untuk mau membersihkan gedung, ketika kami tiba di depan situ, lalu kami sapa itu papa mamanya Marcel di depan. Saya bilang, aduh mama, sudah kita tidak ketemu nih. Lalu apa yang beliau sampaikan hanya sepotong kata, hanya 1 kalimat, tapi itu menyentuh saya. Mamanya Marcel jawab saya begini, aduh ibu, kita nih cari cuan terus nih. Oke, itu cari cuan terus nih yang betul tuh mama. Lalu beliau bilang, iya ibu, yang besar orang punya, tapi yang kecil itu yang kita punya, itu yang banyak, itu yang baik. Saya bilang, bagus mama, luar biasa. Dia bersyukur atas hal-hal kecil yang dia miliki. Dia sampai bilang yang besar biar orang punya, tapi hal-hal kecil yang kita punya ini, kita bersyukur untuk itu. Dan saya kasih tahu, itu yang baik mama, Tuhan berkati mama berusaha. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang susah untuk mensyukuri hal-hal kecil yang ada pada mereka. Ya, banyak orang sulit untuk menerima keadaan mereka. Mengapa orang sulit bersyukur untuk hal-hal kecil? Karena yang selalu dia lihat bukan yang dia miliki, tetapi yang selalu dia lihat adalah apa yang orang lain miliki. Tidak pernah melihat apa yang dia miliki, tetapi selalu melihat apa yang orang lain miliki. Dia boleh toko besar, saya punya hanya begini saja. Haleluya. Aduh, dia boleh di rumah bagus, saya punya begini saja. Jadi nanti seumur hidupnya dia akan terus melihat apa yang orang lain miliki, dan dia tidak bisa bersyukur untuk apa yang dia miliki. Selalu bilang orang punya yang baik, saya punya buruk. Orang punya yang bagus, saya punya jelek. Dan sampai kapan saudara kita mau hidup seperti itu? Saya mau kasih tahu kepada kita, Tuhanmu dan Tuhannya adalah Tuhan yang sama. Amin. Mari bersyukur. Sekalipun yang ada tinggal hanya buli-buli kecil di rumah. Orang ini bilang, ibu itu bilang, saya masih punya 1 buli-buli di rumah. Itu ada. Wow, luar biasa saudara. Ketika Tuhan Yesus tanya, apa yang ada pada kalian? Murid-murid bilang, kami tidak punya apa-apa, kami tidak mau tahu. Tapi ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Hanya itu saja. Tuhan Yesus bilang, ketika Yesus menyuruh untuk diambil bekal anak itu, Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Di dalam ucapan syukur, Allah mampu menggandakan berkat-berkat kecil yang ada di tanganmu.
Ya, di dalam ucapan syukur kita, Allah mampu menggandakan berkat-berkat kecil yang kita miliki untuk menjadi besar di dalam tangan kita, supaya nama Tuhan dimuliakan. Wanita terpuji GSCA adalah wanita yang dapat menghargai apapun yang Allah percayakan kepadanya dan menyerahkannya ke tangan Allah. Amin, saudara. Karena percaya bahwa Allahnya sanggup memakai yang kecil itu, yang sedikit itu, untuk apa? Untuk memuliakan nama Allah melalui wanita-wanita yang bisa bersyukur untuk keadaan yang ada. Jadi mama-mama, hari ini kita yang paling tahu situasi ekonomi dalam rumah. Kita yang paling tahu kita bisa makan bubur atau makan nasi. Kita paling tahu itu. Jadi mari memilih untuk bersyukur. Ketika kita tidak mensyukuri hal-hal kecil, kita juga akan kehilangan berkat yang besar. Jadi mari syukuri hal-hal kecil yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, kita perhatikan ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Saya tidak akan bacakan, tapi saudara bisa melihat sendiri di situ. Saya menyimpulkannya begini. Orang ini punya kisah yang inspiratif. Selain dia percaya sepenuh kepada Allah, selain dia tahu mensyukuri hal-hal sepele yang ada padanya, berkat kecil yang ada padanya, dia juga adalah orang yang taat loh. Saudara perhatikan di ayat 3 sampai ayat 7. Nabi itu bilang apa? Pergilah, ambillah kuli-kuli itu dan pinjam, minta kepada tetangga-tetanggamu. Saudara lihat saja, bejana-bejana, lalu bawa ke sini. Saudara lihat, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, ada ketaatan di dalam wanita ini. Pribadinya adalah pribadi yang taat. Saudara tahu, ketika Nabi Elisa bilang begitu, saudara, wanita ini langsung pergi dan melakukan perintah yang diucapkan oleh Nabi Allah. Dia tidak pakai malu, dia tidak pakai hitung-hitungan, dia tidak pakai mengolah atau menganalisa lagi perintah itu. Dia langsung saja pergi. Dia tidak pakai beralasan. Dia tidak bilang begini, aduh Nabi Elisa, ini kan musim susah, orang semua susah, apalagi saya ini janda, nanti orang tidak mau kasih. Kalau orang tidak mau kasih, saya mau bagaimana? Dia tidak mengatakan itu. Dia tidak punya banyak argumen. Tetapi ketika dia mendengar perintah, dia taat melakukannya dan dia pergi. Saudara tahu, yang dinamakan bejana-bejana pada zaman itu adalah bejana-bejana yang terbuat dari tanah liat dan begitu beratnya. Dia bekerja keras, saudara, untuk mengangkut bejana-bejana itu dengan taat. Dengan ketaatan, dia meminta. Dia pergi menjalankan perintah itu. Iman tanpa perbuatan, Ibrani bilang pada hakikatnya adalah mati. Bukan Ibrani, Yakobus bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Ketaatan adalah batu uji bagi orang yang percaya kepada Allah. Ketaatan ini batu ujian bagi kita, saudara. Kalau tidak lulus ketaatan, kita tidak akan melihat kemuliaan yang besar. Kalau tidak lulus ketaatan, kita akan susah untuk mengalami yang namanya mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Ya, mari kita perhatikan baik-baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai wujud atau bukti dari kepercayaan wanita ini kepada Tuhan, tampak sekali bahwa orang ini taat dan tanpa membantah atau mempertanyakan apalagi yang segala sesuatu yang perlu dia tanyakan, dia tidak menunda-nunda. Dia langsung pergi dan anak-anaknya, mereka meminjam bejana yang kosong di semua tetangga-tetangga mereka. Dan akhirnya saudara, mereka mengangkat itu ke rumahnya. Dan akhirnya bejana-bejana itu diisi dengan minyak sampai penuh melimpah. Bahkan sampai minyak masih mengalir. Nabi Elisa bilang, masih ada lagi bejana yang kosong? Dan mereka menjawab, sudah tidak ada yang kosong. Ketika mereka menjawab, sudah tidak ada yang kosong, minyak itu otomatis berhenti mengalir. Saudara tahu, Allah kita
adalah Allah yang mampu melakukan keajaiban. Allah yang mampu memberkati ketaatan kita. Dia bekerja, dia taat melakukannya, baru berkat mengalir, saudara. Jadi tidak dulu pangku tangan, tidak bisa dulu pangku tangan, lalu berkat datang karena kita orang percaya kepada Allah, hanya cukup berdoa, percaya, selesai. Tidak, ada kerja keras, ada ketaatan di sana. Amin. Ada ketaatan di sana, saudara. Dia taat kepada firman Allah, dia taat kepada apa yang Allah suruhkan. Saudara perhatikan, saya mengingat kisah daripada Naaman. Naaman seorang panglima raja, orang yang punya jabatan yang besar. Dia pergi mencari Nabi untuk Nabi Elisa untuk menyembuhkan kusta yang dia alami. Ketika Nabi Naaman pergi, saudara, Nabi Elisa bilang begini, pergilah, celupkanlah dirimu ke dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali. Loh, saya ini panglima, masa suruh saya bisa menceburkan diri di sungai Yordan kotor itu? Ya saya tidak mau lah. Suruh saya mandi di kolam renangku, ke air bersih yang mengalir. Oh, ini di sungai Yordan nih. Saudara, Nabi Naaman tidak punya banyak alasan untuk menolak perintah itu. Dia langsung pergi dan melakukan perintah konyol itu. Kalau mau saya bilang perintah konyol dalam tanda kutip ya, konyol. Masa tinggal saja bilang kita sembuh nih, mesti dicelupkan diri di sungai Yordan 7 kali lagi. 1 kali tidak bisa, 7 kali, saudara. Dan dia melakukannya. Karena apa? Allah memberkati ketaatan. Ketika dia taat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, penyakit kusta hilang, saudara. Hilang dalam waktu itu juga. Lalu kisah ketaatan yang lain lagi. Saudara perhatikan Petrus dan rekan-rekannya. Saya sudah pernah mengkhotbahkan itu di sini. Semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus bilang begini, tebarkanlah jalamu ke arah yang lebih dalam lagi. Lalu Petrus sempat-sempatnya Petrus bilang, Tuhan, susah malam-malam kita tuh cari ikan di sini nih, tapi kita tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku pergi saja. Ketaatan ada di sana, saudara. Ketika Petrus pergi karena guru yang menyuruh, karena Yesus yang menyuruh, saudara lihat apa terjadi? Mujizat terjadi karena ketaatan Petrus. Amin, saudara. Amin. Jadi ketaatan ini adalah harga mati, saudara. Kita tidak bisa main-main dengan ketaatan. Tidak bisa bilang cukup berdoa saja lalu tidak taat firman. Tidak bisa. Mujizat jauh. Tapi kalau kita berdoa, kita percaya sungguh-sungguh, kita taat, kita bersyukur, mujizat pasti terjadi. Kisah inspiratif dari janda ini, mari saudara pelajari ini baik-baik. Bagian yang terakhir, yang keempat. Tadi saya bilang 4 kisah inspiratif dari janda di Sarfat, toh. Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, dia mensyukuri apa yang ada padanya. Yang ketiga, dia adalah orang yang taat. Kisah inspiratif yang terakhir yang saya dapati dari perempuan di Sarfat ini, janda di Sarfat ini adalah dia adalah wanita bekerja keras. Bekerja keras. Sudah tadi saya singgung sedikit di poin yang ketiga. Mengapa saya bilang dia bekerja keras, saudara dikasihi Tuhan? Ya, karena dia rela pergi bekerja untuk apa, saudara? Mencari, mengangkut bejana-bejana yang kosong itu. Dia bekerja keras dan itu bukan makan waktu yang sangat singkat, tidak, saudara. Itu makan waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena dia mengangkut satu, dua, itu dengan penuh pengorbanan, saudara. Dia bekerja keras di sana bersama kedua anaknya. Lalu Allah memberkati kerja keras daripada janda itu. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mau supaya jalan keluar, penyelesaian terhadap masalah segera dia dapati, segera dia alami terhadap masalah yang dihadapi. Dan itu
bahwa sudah tidak ada lagi jalan keluar yang lain. Ketika menghadapi itu, saudara, janda di Sarfat ini, dia datang mengadukan perkaranya kepada Nabi Allah, kepada Allah. Dia percaya sepenuhnya, dia taat melakukan perintah daripada Nabi itu. Lalu ketika perintah itu diberikan, dia melakukannya dengan penuh pengorbanan, kerja keras. Wanita terpuji adalah wanita yang harus bisa bekerja keras. Amin. Di mana ayat kita terpuji diambil daripada Amsal pasalnya yang ke-31. Saudara bisa lihat Amsal 31 di sana, itu ada rangkaian hal-hal positif yang perlu kita ambil dari makna terpuji. Bagaimana seorang wanita terpuji mengekspresikan dirinya sebagai seorang pekerja keras. Saudara bisa lihat itu di Amsal 31. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin seseorang membantu untuk kita membuka bersama di dalam ayatnya yang ke-37 saja. Hanya satu ayat itu kita baca. Amsal 31 ayatnya yang ke-7. Seseorang tolong bacakan dengan cepat, silakan. Terus ditayangkan di layar. Biarlah ia meminum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal 31 ayat 27. Ya, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi orang ini adalah orang pekerja keras. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi di rumah tangganya. Dia bekerja keras untuk menyiapkan makanan, untuk membuat ini, membuat itu, menopang rumah tangganya. Lalu dikatakan bahwa di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa suami dan anak-anaknya memuji dia. Karena apa? Karena kebijaksanaannya, karena kerajinannya, karena segala sesuatu yang dia lakukan itu bisa menginspirasi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bekerja keras, Allah memberkati. Allah pasti akan memberkati, karena Allah kita adalah Allah yang bekerja, bukan Allah yang instan. Sekalipun dia mampu mengubah batu menjadi roti, tetapi dia tidak melakukan itu. Karena apa? Dia Allah yang menghargai yang namanya proses kerja keras. Dia mampu melakukan segala sesuatu secara instan, tetapi Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dia bekerja 6 hari lamanya untuk menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan manusia, saudara dan saya. Dia beristirahat di hari yang ke-7. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, kita anak-anaknya, kita manusia ciptaannya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang mau berharap hal-hal yang instan? Mari saudara, ketika kita bekerja, berkat Allah akan mengikuti kita. Amin. Ketika kita bekerja dan tidak lupa bersyukur, kita akan melihat kemuliaan Allah di sana. Ketika kita bekerja keras, Allah memberkati pekerjaan itu. Saudara lihat Nuh, Tuhan mampu dalam satu kali kutip jari saja, bahtera pasti jadi. Dia mampu tunjuk saja, langsung adalah bahtera. Tapi dia tidak melakukan itu karena dia menghargai kerja keras dari Nuh. Dia mau supaya Nuh bekerja keras. Nuh melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk sampai ke ukuran sentimeter, hasta dan sebagainya. Nuh hafal semua. Lalu Nuh melakukan tepat seperti perintah Allah. Bahtera itu selesai dan akhirnya Allah menepati janjinya, yaitu Nuh dan keluarganya diselamatkan. Karena apa? Hasil kerja keras daripada Nuh membangun bahtera. Ketika membangun bahtera, apa yang Nuh alami? Nuh dicibir, Nuh disingkir, dihujat, digosip, ditertawakan. Ini manusia otak, di mana?
Saudara tahu, Allah yang menyuruhnya. Nuh melakukannya dengan taat dan setia sampai Allah menepati janjinya kepada Nuh. Ada amin, saudara? Bicara tentang kerja keras dan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan. Abraham pun demikian. Abraham taat kepada apa yang Allah suruhkan kepadanya. Keluar dari desamu yang kecil ini yang bernama Ur Kasdim, tanpa kasih tahu di mana kota yang dia tuju, alamatnya di mana. Tidak, Abraham taat saja. Sampai akhirnya Allah membesarkan nama Abraham di tengah-tengah bumi ini. Sampai hari ini, saudara. Amin. Ketaatan yang paling utama dari Abraham adalah ketika Allah menyuruh dia mempersembahkan anak sematawayangnya. Abraham taat melakukannya, dan akhirnya Abraham melihat bagaimana Allah bekerja di balik ketaatan itu sampai dia dijuluki bapa segala orang beriman karena ketaatannya itu. Mari ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bapak-bapak, anak-anak muda yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita bisa tutup Alkitab kita, lalu kita merenungkan kisah inspiratif daripada janda ini. Kisah inspiratif yang pertama adalah dia datang kepada Allah ketika ada masalah. Kisah inspiratif yang